Masih ini mari ketong itu ikat itu kok, ikat itu kok. Ini Ibu Maneleo yang kasih naik ini. Pada liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini sebagai satu persekutuan keluarga Allah di keluarga besar sektor Noah, kita memberi waktu untuk hening sejenak dan merenungkan tentang kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka sukacita yang bergambar di wajah kita dalam peristiwa Natal ini dan akan. Karena itu, marilah merendahkan hati di hadirat Allah. Mencari kemuliaan dan menegakkan kesehatan di persekutuan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sambil kita berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat 109 bait 1 dan bait yang ke-6. Hai mari berhimpun. Sembarang puji,
namun itu tidak menguasainya. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terbatas itu. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya apa hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Roma 12 ayat 10. Hendakkah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yakobus 1 ayat 6 sampai 17. Saudara-saudara yang kau kasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa sebagai terang padam. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kami masih ada di sini, Tuhan, sekalipun hujan yang turun dengan sangat lebat, sekalipun kami harus berpindah posisi dan menyesuaikan dengan keadaan. Ini semua sama sekali tidak mengurangi sukacita kami. Ini semua sama sekali tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Yesus yang kami rayakan kelahirannya saat ini adalah Allah yang telah berbuat terlalu banyak hal, Allah yang berkorban bagi kami. Karena itu, biarlah Allah sendiri menolong kami untuk kami tetap semangat, tetap fokus dalam ibadah ini. Sehingga bukan hanya badan kami yang ada di sini, tapi hati dan pikiran kami juga menyatu dengan Tuhan dalam persekutuan ini. Kami mau belajar firman-Mu, ya Allah. Siapakah kami, orang-orang berdosa yang tak sempurna ini? Tapi kami percaya Roh Kudus berkenan untuk memberikan kami pengertian dan hikmat, supaya baik kami yang berbicara, baik kami yang mendengar, kami sama-sama mendapatkan terang dari kuat kuasa Roh Kudus, menolong kami untuk paham, dan kemudian menemani kami untuk melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap dengar. Amin. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Jadi bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Untuk itu saya persilakan umat Tuhan berdiri.
di bawah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Lagi shalom. Shalom. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan ini malam, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari pujian Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Masih ada sukacita kok? Nah, coba kasih keluar gigi dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, shalom. Oke, karena agak gugup nih berhadapan dengan banyak orang, bermuka kram semua, entah apa yang kurang di sini. Saudara-saudara, ini mungkin Natal yang ke-6 atau 7 ya Pak Pendeta. Kita dengar loh amat terlalu banyak Natal. Selain 24, 25, 26, ada Natal kategorial. Lalu juga Natal sektor. Oke. Terlalu banyak Natal, dan semoga kita belum bosan baca dan dengar cerita tentang Natal. Kalau kita perhatikan, sebenarnya bagian Alkitab yang memberikan kesaksian tentang kisah Natal itu hanya terbatas. Matius dan kemudian Lukas. Jadi kita akan bolak-balik di itu dua kitab Injil. Dan itu dua kitab Injil kemudian mengisahkan cukup banyak orang yang Allah libatkan ketika kemudian dia merancangkan peristiwa kehadiran anaknya. Beta biasa bilang, sorga dan bumi Allah gabungkan dalam ini mahakarya. Potong sebut satu Dari sorga, potong bisa bilang, malaikat-malaikat Allah kasih turun untuk menjumpai Maria, menjumpai Yusuf, menjumpai para gembala, menjumpai orang-orang Majus.
dan juga orang-orang di bumi, manusia-manusia dari berbagai model, berbagai latar belakang juga Allah libatkan. Ada Maria, ada Yusuf, ada pemilik-pemilik penginapan, ada para gembala, ada orang-orang Majus, ada Herodes, ada orang-orang terpelajar yang Herodes tanya tentang nubuatan Mika. Saudara-saudara, dari ini bagian ternyata kita menemukan bahwa siapa saja Allah pakai dalam ini kisah. Orang-orang terpelajar, orang-orang biasa, semua dilibatkan dalam ini kisah. Tapi kalau kita kemudian lihat baik-baik, di antara itu begitu banyak orang, begitu banyak tokoh yang beta sebut, yang bab mama, bab saudara juga tahu, ada satu nama yang sepertinya ibarat di panggung drama, maka sorot lampu sonde terlalu banyak di dia. Itu orang bernama Yusuf. Dia disebut tunangan dari Maria, dan dia disebut bapak dari Yesus, walaupun dia bukan sebenarnya bapak, hanya tempel nama di situ. Saudara-saudara, mari kita bayangkan bagaimana perasaan Yusuf waktu itu ketika tahu tunangannya hamil. Sementara dia sebagai laki-laki, dia sama sekali sadar bahwa dia belum bikin apa-apa ini perempuan. Beta coba tanya kakak Arif. Ini contoh ya, Kak Arif ya, jangan marah karena terlalu banyak orang berpilih kakak Arif. Umpamanya kakak Arif ada duduk diam-diam, lalu tiba-tiba kakak Arif ada berangkat mungkin di mana beberapa bulan, dan orang kasih kabar bilang, mari pulang dulu teh, tahu lu pemai tua sukar mana Nina. Tiba-tiba saya begini, mari kau pulang. Tapi kemudian kakak Arif pemai tua telepon dan bilang, sayang lu jangan percaya orang ngomong. Beta nih son macam-macam, beta hanya sayang lu sa. Ini yang ada di beta pun perut nih, ini karya Roh Kudus. Kakak Arif, Hermana, itu waktu kakak Arif akan percaya kok. Kalau mai tua bilang itu Roh Kudus, belum yakin. Beta yakin kalau ini pertanyaan beta kasih ke laki-laki lain, mungkin jawabannya akan rata-rata sama. Bagaimana bisa, atau kita bisa bilang, pembuktian apa yang Maria bisa kasih kepada Yusuf? Pembuktian apa yang Maria bisa kasih kepada keluarganya untuk meyakinkan mereka bahwa beta sonde bikin aneh-aneh, beta sonde melanggar hukum Taurat, beta sonde bikin hal yang bawa aib kepada keluarga. Ini karunia, ini pemberian Tuhan, ini Roh Kudus, ini anak Allah. Kalau mungkin itu Maria hidup di zaman 2022-2023, ketika malaikat omong, dia akan minta untuk malaikat omong ulang dan dia rekam pakai video. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa kasih bukti di orang-orang yang omong dia punya nama. Supaya nanti dia bisa kasih tunjuk itu video dia pun calon suami di tunangan yang namanya Yusuf. Sayangnya waktu itu tidak ada bukti apa-apa. Maria dengar seorang diri ketika malaikat bawa itu kabar. Dan karena itu, mari bayangkan apa yang ada di kepala Yusuf waktu itu. Sedih, mungkin pasti ada marah, kecewa, menyesal, dan mungkin masih banyak lagi. Ini perempuan berkhianat. Beta son bikin apa-apa dia, dan kemudian dia mengandung. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, yang namanya pertunangan itu salah satu tahap yang harus dilalui oleh perempuan dan laki-laki dewasa yang sedang jalin cinta. Dalam itu pertunangan ada perjanjian antara orang tua dua belah pihak. Dan kemudian nanti lanjutkan ke tahap berikut. Ini pertunangan diresmikan dan diketahui oleh umum. Kalau sudah bertunangan, maka mereka sudah dikenal sebagai suami istri. Karena ada janji yang diucapkan. Karena itu maka jangan heran kalau kemudian apabila pertunangan dibatalkan, itu artinya cerai. Tapi perlu dicatat bahwa sekalipun mereka sudah dikenal sebagai suami istri, karena diketahui secara umum
Tapi mereka belum bisa tinggal sama-sama. Adat Yahudi bilang masih harus ada selang waktu kurang lebih 1 tahun baru diproses lanjutan. Nah, di tengah-tengah ini masa yang menunggu ini Maria pemperut sebesar. Kalau itu Yusuf ada di Noas mungkin di tahun 2023 apa yang kira-kira dia buat? Mungkin dia akan kasih naik status di FB, di Instagram, di WA. Oh, ini galau putus patah. Mungkin juga itu Yusuf yang ada di Noas akan omong Maria dan Maria pun keluarga pun son bye-bye. Atau mungkin Yusuf yang di Noas akan lempar diri di cabang Utomo karena rasa dunia su kiamat. Atau mungkin juga dia akan sumpah serapah Maria pun kandungan. Kenapa? Karena sakit hati. Atau mungkin dia akan nasar untuk son dikenal. Ini Maria pun keluarga sampai 7 turunan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Beta pikir potong akan bilang itu normal, karena kecewa, karena marah, karena sakit hati, dan sebagainya. Tapi Alkitab, Matius tadi mencatat respon yang berbeda, yang luar biasa, yang jadi kesaksian. Yang kita lihat ini malah. Apa yang dia buat? Yang dia buat ialah Matius bilang, dia bermaksud menceraikan Maria secara diam. Padahal bab mama bersaudara, Yusuf punya hak untuk bawa ini masalah ke pengadilan, yang kemudian akan membuat Maria dihukum rajam atas tuduhan persinahan. Yusuf punya kesempatan untuk bawa Maria dan mempermalukan, bahkan mencelakakan Maria. Dia punya itu kesempatan. Tapi sonde, Matius bilang dia mempertimbangkan untuk menceraikan diam-diam. Cerai diam-diam ini biasanya ini hanya disaksikan oleh 2 atau 3 orang. Kenapa sampai begitu? Kenapa dia son pilih baribut? Kenapa dia son pilih bikin malu? Kenapa dia son pilih untuk mencelakakan ini perempuan? Tapi sebaliknya pilih untuk kasih cerai diam-diam. Matius kasih kita rahasia. Karena dia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tulus hati. Sampai-sampai sonde 3 mau bikin orang malu. Tulus hati. Sampai-sampai sonde 3 untuk kemudian bawa Maria ke dalam sebuah kecelakaan. Tulus hati. Sampai-sampai sonde bikin apa-apa Maria, sehingga Maria sonde hamil sebelum waktu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini bagian yang mau potong lihat sama-sama ini malam. Bagian yang terbaik, sehingga sekalipun nama Yusuf sonde setenar nama Maria, sekalipun mungkin omong tentang Yusuf sonde sebanyak omong tentang orang Majus, sehingga sekalipun omong nama Yusuf sonde sebanyak omong tentang para gembala, tapi yang Yusuf buat ini terlalu langka, terlalu mahal. Beta bilang langka dan mahal karena di zaman sekarang potong susah cari orang tulus. Tapi Yusuf bikin. Dia buat dan dia membuktikan itu. Sehingga kemudian bayangkan bahwa Yusuf mendampingi Maria dalam ini proses untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jalan di Bethlehem, dampingi di sana melahirkan. Ketika Tuhan kasih peringatan lewat mimpi untuk bergeser ke Mesir karena Herodes mau bunuh, dia jalan. Dan sebagainya. Masih banyak hal yang dicatat oleh Alkitab yang dibuat oleh seorang Yusuf. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Omong tentang Natal. Omong tentang apa yang Allah kerjakan bagi kita. Tapi di saat yang sama sebenarnya Natal juga mengajak apa yang bisa kita buat bagi Allah. Dan Yusuf kasih kita teladan. Teladan tentang taat, teladan tentang tulus. 2 hal yang mesti menjadi pegangan kita di zaman yang semakin susah, di zaman yang semakin jahat. Orang bilang begini, kalau kita tulus, maka berkat juga akan datang dengan tulus.
berkat juga akan datang dengan mulus. Tulus dan taat jadi barang langka dan mahal. Jangankan mau tulus dengan orang lain, dengan suami atau istri sendiri mungkin kita susah untuk tulus. Jangankan mau tulus dengan orang lain, dengan kakak, adik, bersaudara kandung saja mungkin kita susah untuk tulus. Buktinya, untuk mau tolong kita mesti berpikir timbang kali bagi. Mau tegur saja kita harus gali masa lalu. Awi 7 tahun yang lalu dia son senyum dan beta. Jadi sekarang beta mau senyum dan dia juga. Beta masih pikir-pikir. Mau tolong orang kita akan ungkit 10 tahun yang lalu dia ada panen pisang madison bagi beta. Jadi sekarang biar 10 tahun berjalan juga mau tegur dia juga. Beta rasa-rasa. Bapak saudara, orang yang tulus sonde akan susah untuk maafkan orang lain. Orang yang tulus sonde bisa sakikir dengan orang lain. Orang yang tulus sonde akan bahitung kiri kanan. Orang yang tulus sonde akan ada waktu untuk baungkit kesalahannya orang lain, dan sonde akan ada waktu untuk ungkit pemberiannya kepada orang lain. Yusuf tulus, Tuhan tahu itu. Dan dia dipilih dalam ini rancangan yang besar. Beban yang dia pikul di dipung bahu sebagai bapa dari anak Allah, mendampingi seorang perempuan yang hamil tanpa dia sentuh, itu bukan beban yang ringan. Kotong baca mungkin enak membayangkan Yusuf pun beban waktu itu, tapi dia tulus dan itu luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan pilih Yusuf untuk ada dalam bagian skenario yang akbar bagi dunia. Yusuf dipilih bukan hanya bagi 1-2 keluarga. Yusuf dipilih bukan hanya untuk 1-2 sektor atau 1-2 jemaat. Yusuf dipilih dalam skenario untuk satu dunia. Mungkin banyak orang yang lupa tentang nama Yusuf. Karena tadi beta bilang ibarat di drama di panggung, soalnya banyak lampu yang sorot ke dia. Banyak orang yang pusing tentang Yusuf po andil dalam ini peristiwa. Karena memang biasanya orang tulus gampang dilupakan. Tapi saya yakin kalau Yusuf bisa beromong dengan orang Kristen yang rayakan Natal sekarang ini, Yusuf juga akan marah. Yusuf juga akan ungkit dia pun jasa. Karena dia tulus. Dia buat semua hal itu berproses bersama-sama dengan Maria dalam kehadiran Yesus. Dia buat semua dalam ketaatan kepada Allah Sang Bapa yang menjumpai dia dalam mimpi, yang mengingatkan dia jalan yang harus dia pilih, yang menuntun dia untuk ada dalam skenario yang besar. Selamat merayakan Natal. Ini semua akan kotong bongkar. Ini acara akan selesai. Tapi semoga roh ketaatan, roh ketulusan, dan semua semangat pemberian diri yang kita pelajari sepanjang Natal tetap berakar dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pulanglah ke dalam tugas dan kerja serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kiranya Allah terus mengorbankan semangat kebajikan dalam hati kita. Kiranya Allah menjadikan kita pewarta damai dan kabar sukacita yang menyelamatkan. Dan kiranya Allah Tritunggal terus membimbing dan menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ah